Halo guys, apa kabar semuanya? Perkembangan kasus Tenovi dan Agus ya. Kini Tenovi disebut pengguna narkoba oleh pengacara Agus guys ya. Bahkan dia mengatakan kalau dia punya bukti. Apa perlu saya bongkar semuanya di sini? Dan ternyata ini merembet ke kasus. Hati-hati kalau menuduh orang ya, katanya dia punya bukti. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu, yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Tidak main-main guys, Pratiwi Novianti, Mbak Novi langsung cek urin, dia membuktikan kalau dia bukan pengguna narkoba seperti yang pengacara Agus tuduhkan guys. Mana nih pengacara Agus yang katanya menuding Mbak Pratiwi pengguna narkoba? Nah, Mbak Pratiwi langsung ke laboratorium, dia cek langsung. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Nah, yang menuding pengacara Agus ya dan semua tim-tim Agus yang menuding Mbak Pratiwi Novianti ya, sekarang mulutnya tersumpal dengan omongannya sendiri ya. Lihat ini, Mbak Pratiwi membeberkan hasilnya negatif guys. Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 ya. Ini nominalnya bayar pakai pribadi. Nah, ini hasilnya guys ya. Ini hasilnya negatif, negatif, negatif. Ini baru kemarin loh ya. Negatif. Kita cek urin. Tentang katanya saya difitnah terkait memakai narkoboy katanya gitu. Nah, ini ada tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah, tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah, ini ada buktinya semuanya lengkap guys. Ya, tuh lengkap semua. Nah, yang jadi jawabannya gini, memang Mbak Pratiwi Novianti adalah mantan seorang pramugari, di mana pasti setiap tahun atau beberapa bulan sekali mungkin mereka cek urin, dan bisa-bisanya pengacara Agus mengatakan kalau Mbak Pratiwi Novianti pengguna narkoba dan dia punya bukti. Nah, sekarang netizen menantang pengacara Agus, tunjukkan bukti siapa orang yang menuding Mbak Pratiwi Novianti menggunakan narkoba. Nah, pengacara ini sekarang terbungkam ya. Mbak Pratiwi Novianti langsung ya tes urin, hasilnya juga keluar dan dia juga membeberkan surat menyurat tentang tes narkobanya saat dia masih di Sriwijaya, dia tempat menjadi dulu pramugari ya. Ternyata hampir setahun sekali atau beberapa bulan sekali ada tes urin dan hasilnya negatif. Kini dia juga langsung menjawab tantangan yang menudingnya menjadi menggunakan narkoba ya. Pengacara ini guys ya terbungkam ya. Nah guys, seperti apa pendapat para warganet yang geram dengan pengacara Agus yang menuding Mbak Novi menggunakan narkoba, yang kini mulutnya terbungkam dan diam di pojokan? Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Karena banyaknya tudingan-tudingan yang mengarah ke Tenovi bahwa Tenovi itu adalah pengguna narkoba, Tenovi langsung tidak perlu dijemput sama BNN, dia secara sukarela tes urin narkobanya sendiri. Satu perempuan lawan banyak aki-aki. Terus kalau hasilnya itu negatif, yang ngomong, yang bikin statement bahwa Tenovi adalah pengguna narkoba, apa kalian tidak malu? Harusnya fokus saja kepada apa yang mau dikasuskan. Jangan larinya kemana-mana yang menimbulkan huru-hara di publik dan membuat malu sendiri. Sebaiknya kalau pengacara itu berlakulah sebagai pengacara, bukan sebagai lambe tura. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu, yang namanya Novi. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung. Udah kau tengok itu apa? Pengacara Agus, nah? Jangan cuma ngomong doang kau tanpa bukti. Teknopi tengok itu kan? Dia nggak banyak ngomong tapi dibuktikan kan? Aduh, ngajak sparring juga nih ya. Aku memang nggak kenal Teknopi ya kan. Kalau kayak gini, tipe-tipe kayak orang kayak kau ngajak sparring pun mau by one, ya. Jangan kamu membuat geram netizen lagi ya.
makin gak ibah nanti netizen nengok si Agus gara-gara tingkah laku kalian ya. Janganlah kayak gitu ya kan. Kalau mau ngomong, tunjukkan bukti dan faktanya ya. Ya, jangan banyak berkoar-koar tanpa bukti. Tengok itu Teknopi itu, nggak banyak ngomong tapi dia buktikan, ya kan? Jadi kami itu sudah nggak bisa kalian apa, ya misalnya kalian membuat kami berpaling dari Teknopi, nggak bisa ya. Nah guys, menurut Pablo Benua, Agus ini bisa dipidanakan karena menggunakan uang donasi untuk kebutuhan lain, bukan untuk biaya pengobatan. Dan dia mengatakan bahwa Teknovi ini sudah benar jalurnya. Rekening pribadi istri daripada Agus, yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan mata daripada Agus. Akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu. Uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka saya sebut bahwa Agus berpotensi dipidana dengan pasal 372 KUH pidana, yaitu tentang penggelapan. Bahkan di sana juga berpotensi kena pasal 378 KUH pidana, yaitu tentang penipuan. Karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Agus begitu ya. Ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Yang mana penggalangan dana tersebut tadinya kan katanya uang jika sudah dikumpulkan akan diperuntukkan pengobatan. Tapi kalau pada faktanya ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, maka itu merupakan rangkaian kebohongan. Ketika rangkaian kebohongan tersebut terpenuhi secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana dengan pasal 378 juga gitu. Jadi 372, 378 merupakan pasal yang mutlak jika orang-orang yang pernah menyumbang, yang telah mentransferkan uang ke rekening istrinya Agus gitu ya, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengobatannya, bisa melaporkan. Jadi gampang sih sebenarnya. Saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Bener ya, kita pegang omongannya ya. Laki-laki itu yang dipegang omongannya, Pak. Awas aja ketika kejadian nanti beda lagi nih omongan. Sok-sok nantang 5 miliar. Aduh Bapak, saksi ya. Buat yang menonton video ini saksi semua. Bapak tadi menantang John LBF 5 miliar. Jadi gini ya Bapak ya, Bapak kan nantang 5 miliar. Berarti otomatis ada dong uang 5 miliar. Kan Bapak peduli banget nih sama si Agus. Gimana kalau 5 miliar itu mending Bapak sumbangin aja deh ke Agus. Nah itu lebih bagus lagi tuh, sumbangin ke Agus dan tolong dipastikan duitnya benar-benar dipakai buat pengobatan mata Pak. Jangan sampai bayar utang Pak. Jangan sampai Bapak kecewa juga kayak donatur yang lain soalnya. Gimana? Setuju gak semuanya? Tapi kalau Bapak pengen nantang banget John LBF 5 miliar ya udah, teman-teman ayo kita tag John LBF di komentar. Bapak tadi menantang 5 miliar, tapi menurut gua kita menang sih. Karena gue yakin atas dasar apa Teknopi bisa dipenjara. Ada satu pengacara udah bilang ya, katanya yayasan itu dilindungi sama negara dan gak bisa diaudit. Jadi gak ada dasar apapun bakal menjerat Teknopi tadi. Ini buat Bapak John LBF ya, kalau beneran menang 5M ya bagi-bagilah gue Pak. Kayak 1M aja 2M gitu cukup lah. Tapi balik lagi nih sama Bapak yang tadi, beneran jadi gak nantangnya? Ntar beda lagi nih kayak si Agus mencela-mencela omongannya. Nah guys,